Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, untuk mengawali pada kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, 21 anak masuk semua ya, masuk. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita menginjak materi utama, Bapak akan mereview dulu materi yang kemarin Bapak berikan. Bagaimana sih fungsi dari sistem starter itu sendiri? Silahkan yang mau menjawab nanti dapat nilai tambahan. Oke, silahkan Mas Ridu. Oke, bagus sekali, saya beri halus. Untuk jawabannya bagus sekali, benar. Fungsi dari sistem starter itu sendiri adalah yang seperti dikatakan Mas Ridu tadi ya. Nah, selanjutnya untuk materi pada pagi hari ini bisa kita lihat ya di slide berjudul sistem pengapian konvensional. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama di sini menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Lalu untuk kompetensi dasar keterampilannya bisa melakukan perawatan secara berkala sistem pengapian konvensional. Nah, ini sebagai intermezzo ya, sistem pengapian. Di sini ada gambar sebuah busi yang meloncatkan biru-biru itu. Nah, biru-biru itu namanya apa? Betul sekali, biru-biru itu namanya bunga api. Nah, bunga api yang bagus itu berwarna biru. Kalau merah itu jelek, berarti nanti mungkin ada suatu kendala ya kalau merah warnanya. Nah, sistem pengapian, ada loncatan bunga api. Berarti sistem pengapian itu berfungsi untuk menyediakan apa? Betul sekali, menyediakan loncatan bunga api ya. Ini di sini sudah terpampang, menyediakan loncatan bunga api untuk melakukan proses pembakaran di dalam ruang silinder dalam waktu yang tepat dan cepat. Oke, membakar apa? Membakar campuran udara dan bahan bakar. Campuran udara luar dan bahan bakarnya adalah bensin. Terus, oke, selanjutnya adalah skema pengapian konvensional itu sendiri. Nah, ini ada skemanya ya, pengapian konvensional. Oke, selanjutnya adalah komponen sistem pengapian. Karena ini ada 7 ini ya. Di sini ada 7 komponen, maka nanti kita bagi kelompok 7 orang. Setiap kelompok mendapatkan satu komponen dari baterai, kunci kontak, lalu koil, lalu platina, lalu distributor, setelah itu kabel tegangan tinggi, lalu busi. Nah, 7 kelompok ini silahkan mencari minimal fungsi dari masing-masing komponen ini. Bisa dicari di internet, Google, ataupun di buku, bisa Newstep, bisa. Nah, untuk kelompoknya silahkan dibagi 7, berhitung dari 1 sampai 7. Oke, terima kasih ya. Sudah dapat kelompok semuanya, silahkan ini nanti dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk mencari di Google atau di buku juga boleh. Satu kelompok satu komponen. Oke, bila bisa dimulai dari sekarang. Oke, Bapak akan berkeliling dulu ya untuk memastikan kalian. Oke, bagus Mbak, siap. Yo, terus biasakan berkomunikasi sama teman-temannya, didiskusikan baiknya seperti apa gitu ya. Oke. Baik, waktunya sudah hampir habis. Sudah 5 menit ya. Oke. Kita mulai saja. Di sini ada baterai. Silahkan kelompok baterai memaparkan. Oke, bagus sekali. Sudah ya? Sudah yang bertanya tentang baterai? Sudah. Oh, berarti penjelasan dari Mas Rido tadi sudah bisa memberikan gambaran untuk teman-teman ya. Ini di sini juga ada slide, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya adalah kunci kontak. Silahkan kelompok kunci kontak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali ya. Ini di sini ada kunci kontak. Nah, ini gambaran kunci kontaknya ya, ada 4. Nah, kunci kontak ini berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan sumber arus seperti yang dikatakan tadi sama kelompok kunci kontak.
Oke, yang selanjutnya adalah ignition coil. Silahkan yang mempunyai tugas untuk membahas ignition coil bisa memaparkan hasil diskusinya. Baik, betul sekali ya. Ignition coil sesuai yang diberikan dipaparkan oleh kelompok tadi, kelompok ignition coil. Coil ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi ke 10.000 volt atau lebih. Oke, selanjutnya adalah kelompok dari platina. Silahkan untuk memaparkan salah satu saja yang berdiri. Oke, betul sekali, platina atau breaker point itu berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus primer untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Bagus Mas, good job. Oke, selanjutnya distributor. Ini ya, distributor. Silahkan untuk kelompok distributor memaparkan. Oke, betul sekali, distributor ini juga ada beberapa komponen ya. Ada vacuum advance, ada centrifugal advance, ada platina, ada kondensator, ada juga rotor, seperti itu ya. Nah, kalau vacuum advancer sama centrifugal advance itu berfungsi untuk memajukan saat pengapian atau timing pengapian. Nah, vacuum advance itu berdasarkan tekanan dalam intake manifold. Kalau centrifugal itu berdasarkan RPM mesin. Kalau platina tadi sudah ya. Kalau rotor itu berfungsi untuk membagikan tadi. Nah, sedangkan kondensator itu berfungsi untuk menghilangkan loncatan bunga api pada platina saat platina itu mulai membuka. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Ayo, selanjutnya adalah kabel tegangan tinggi. Silakan kelompok kabel tegangan tinggi tadi untuk memaparkan hasil diskusinya. Bagus sekali kabel tegangan tinggi ya. Kelompok kabel tegangan tinggi ini bagus sekali. Top. Untuk kabel tegangan tinggi atau high tension cord tadi seperti yang dijelaskan, berfungsi untuk menghantarkan tegangan tinggi dari koil menuju ke distributor lalu menuju ke masing-masing busi di tiap silindernya. Oke, yang selanjutnya busi. Nah, busi ini berfungsi untuk apa? Silahkan kelompok busi bisa memaparkan hasil diskusinya. Nah, oke, baik, betul sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau menanyakan terkait busi ini ya. Ya, baik sekali pertanyaannya dari Mas Ridwan tadi ke kelompok busi. Oke, silahkan kelompok busi untuk menjawab. Oke, bagus sekali kelompok busi, jawabannya tepat sekali. Mas Ridwan sudah bertanya, pertanyaannya bagus sekali. Kita beri aplaus semuanya. Kelompok busi top. Oke, busi tadi ya, saya simpulkan busi itu menghasilkan loncatan bunga api melalui elektrodanya. Nah, elektrodanya tengah dan samping itu. Nah, sesuai pertanyaan dari Mas Ridwan tadi, busi itu tidak semua mesin itu businya sama. Ada beberapa kode, ada kodenya, ada tinggi dan jarak ulirnya, macam-macam ya. Itu nanti bisa dicari di internet, bisa dicari di buku juga untuk macam-macam busi itu ya. Ada busi yang pendek, ada busi yang agak tinggi, itu sesuai dengan dimensi mesin atau konstruksi mesinnya itu seperti apa. Gitu ya. Silahkan nanti dicari lebih lanjut. Oke. Dari sini Bapak simpulkan bahwa ketujuh kelompok ini sudah bekerja dengan baik, hasilnya mantap. Semua sesuai dengan yang Bapak harapkan. Kalian mampu mencari fungsinya dari masing-masing kelompok, walaupun Bapak hanya memberikan sebuah gambar dan nama komponen ya. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, terima kasih untuk semua kelompok ya sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya, nanti kok ini setelah di forum ini ketemu temennya mau bertanya-tanya, apa ini Mas ini gimana, oh ini cara kerjanya gimana, ini fungsinya apa, itu nanti bisa bertanya ke temannya ya. Tadi ya sesuai kelompok. Dari kelompok busi nanti mau bertanya ke kabel tegangan tinggi, silahkan boleh. Kabel tegangan tinggi itu apa saja, nunya apa saja gitu, nanti boleh ya. Sampai di luar jam ini nanti boleh bertanya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah
setelah kita membahas tentang nama komponen tadi, kita setelah itu kira-kira mau membahas apa? Setelah nama komponen, habis itu cara. Oke, bagus sekali ya. Kita akan belajar tentang cara kerja dari sistem pengapian itu sendiri seperti apa. Oke, karena tadi kalian sudah mencari komponen, nama komponen dan fungsinya, maka sekarang gantian Bapak yang akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem pengapian itu sendiri. Oke, yang pertama di sini sudah ada slide. Saat kontak platina itu mulai menutup ya. Perhatikan garis warna merah. Itulah aliran arus dari baterai ketika kontak platina itu masih dalam keadaan tertutup. Oke. Dimulai dari baterai. Dari baterai ini nanti masuk ke kunci kontak. Kunci kontak di on. Posisi on, dia akan mengalirkan arus dari baterai menuju ke primer coil. Lalu dari primer coil dia akan masuk ke platina. Ketika platina masih menutup, maka dia masih terhubung. Nah, ketika dia masih terhubung, maka aliran arus tadi akan bertemu dengan massa. Akibatnya ignition coil tadi akan teraliri arus listrik. Nah, setelah kumparan ini teraliri arus listrik, maka terjadilah medan magnet di kumparan tersebut. Itu saat kontak platina masih dalam keadaan tertutup. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, bagus. Coba kalau sekarang tidak ada pertanyaan, Bapak yang bertanya. Mas, coba dijelaskan ulang tadi Bapak menjelaskan apa. Oke, bagus sekali. Bagus ya, berarti kalian sudah bisa tahu cara kerja dari sistem pengapian saat kontak platina itu menutup. Oke, yang selanjutnya adalah pada saat platina itu mulai membuka. Ketika mesin sudah di start, dia sudah berputar, maka knob di sini, ini poros knob ini akan berputar juga, ikut berputar. Nah, ketika poros knob itu mengenai dari sepatu dari platina akan membuka. Pembukanya platina berarti akan terputusnya arus primer di ignition coil. Nah, maka dari itu terjadilah yang namanya induksi elektromagnetik. Dihasilkannya tegangan tinggi dari induksi tadi ya, melalui kumparan sekunder coil. Nah, dia akan dikirim melalui kabel tegangan tinggi menuju ke distributor, lalu distributor nanti akan didistribusikan menuju ke tiap-tiap busi pada silinder ya, masing-masing silinder. Seperti itu. Itulah tadi cara kerja saat platina mulai membuka. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Anak-anak silahkan. Oke, baik, bagus. Berarti kalian sudah sudah mengerti, paham bagaimana cara kerja platina, cara kerja pengapian, maksud saya pengapian dalam keadaan platina itu membuka. Silahkan sebagai pengetahuan ya, Mas Ridwan, silahkan coba jelaskan ulang tadi yang Bapak jelaskan. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Jawabannya bagus sekali. Berarti Mas Ridwan ini sudah bisa ya, sudah mengetahui cara kerjanya sistem pengapian itu bagaimana. Oke, yang selanjutnya adalah quiz time. Nah, kita gunakan aplikasi Kahoot ini untuk membuat quiz. Nah, untuk belajar ya, ini quiz ini sebagai evaluasi kita, apakah kita paham dengan materi pada pagi hari ini ataukah tidak. Nanti bisa sebelum kita melakukan kuis ini, maka coba kita simpulkan dulu pertemuan pada pagi hari ini kita membahas apa. Silahkan Mbak Yuli. Oke, baik sekali, betul Mbak. Kesimpulannya adalah sistem pengapian ini sistem yang berfungsi untuk menghasilkan loncatan bunga api atau percikan bunga api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Oke, komponennya sudah ada tadi ya, cara kerjanya juga sudah ada. Nanti silahkan kuis ini dikerjakan. Nanti bahkan Bapak kirimkan linknya, karena ini tidak bisa di copy paste dari sini ya. Nanti Bapak kirimkan melalui WA masing-masing. Nanti silahkan dimainkan kuisnya. Nanti silahkan nilainya disetorkan ke Bapak. Oke,
Sekian saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam belajar, semoga sukses selalu, dan virus corona ini semoga cepat berlalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.